Hai guys, selamat datang di channel Endesu. Fansi botak berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita. Setelah Metal Bat yang mencegah dua staf keamanan pahlawan Neo dan akan menanyai mereka beberapa hal. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 131. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 131 ini rahasia operasi kilat yang ada di pahlawan Neo akan terungkap. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan dua staf keamanan pahlawan Neo yang menjelaskan kepada Metal Bat tentang Cyborg Invocation, yaitu cara yang dilakukan pahlawan Neo untuk mengobati pahlawan yang cedera parah atau bahkan yang mematikan agar bisa sembuh kembali. Erim ini menjelaskan jika otak orang yang dioperasi aman, ia dapat dipulihkan dengan memanfaatkan sepenuhnya teknologi cyber yang telah dipelajari oleh para ilmuwan pahlawan Neo selama beberapa tahun. Proses mengubah kedua leader sebelumnya yang terluka parah menjadi cyborg sepenuhnya adalah alasan mengapa mereka tampak bangkit kembali dan sehat walafiat. Erimin menambahkan jika kebangkitan total hanya membutuhkan waktu 1 malam saja. Selain itu, ini semua sebenarnya belum dibahas dalam konferensi lain tentang teknik medis di bidang medis publik. Jadi cukup wajar bagi Metal Bat kalau merasa curiga. Akan tetapi, ini semua sebentar lagi akan menjadi pengetahuan umum untuk masyarakat. Mereka menjelaskan jika resiko terluka memang tidak bisa dihindari. Apalagi para pahlawan dituntut untuk selalu bisa bertarung melawan para monster. Ketika mereka terluka, hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Cukup menyerahkan sisanya kepada pihak keamanan asosiasi. Mereka akan menggerakkan anggota tubuh dan organ serta membuatnya menjadi lebih kuat dan lebih dapat diandalkan. Metal Bat kembali bertanya, apakah mereka memang memiliki fasilitas seperti itu di markas asosiasi ini? Merombak tubuh manusia di ambang batas kematian tanpa izin dari mereka. Destro menjawab jika mereka menyebut ini sebagai kondisi untuk dibawa ke ruang pemulihan. Metal Bat menyangka hal itu. Menurutnya, jika mereka melihat mata dari kedua leader tersebut, mereka akan menyadari bagaimana cara kedua leader itu memandang, bahwa ambisi dan keberanian mereka semua telah menghilang. Sambil tersenyum seakan menantang, Metal Bat berkata jika dia tidak akan mengabaikan bahwa kedua staf keamanan itu terlihat seperti sedang merencanakan sesuatu. Mendengar ucapan tersebut, Erimin malah mempersilahkan Metal Bat dan akan mengantarnya menuju lokasi ruang pemulihan itu berada. Lalu scene berpindah. Kali ini diperlihatkan Webi Gaza yang menemui Child Emperor yang sedang meneliti seekor bangkai monster. Sambil berjalan mendekati bocah jenius tersebut, Webi Gaza bercerita jika tadi seorang staf pahlawan Neo memberitahunya kalau Child Emperor sedang keluar. Dia sedang ada waktu luang, makanya dia menghampiri Child Emperor. Mendengar ucapan tersebut, Child Emperor bertanya apakah Webi Gaza mempunyai urusan dengannya. Sebenarnya sambil menunggu panggilan berikutnya, Webi Gaza ingin berbincang-bincang dengan bocah jenius tersebut. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka berdua membicarakan banyak hal. Webi Gaza bertanya kepada Child Emperor, apakah asosiasi pahlawan sekarang ini sedang dalam kondisi yang buruk, mengingat banyaknya jumlah pahlawan yang berpindah ke pahlawan Neo. Namun belum sampai Child Emperor menjawab, Webi Gaza malah curhat soal dia yang pernah bekerja di dunia hiburan sebagai seorang artis idola. Dia sempat dikhianati beberapa kali oleh temannya sendiri dan orang yang menyebut diri mereka sebagai fans. Dari kejadian tersebut, Webi Gaza mulai memperhatikan jika orang-orang di dunia ini hanya melakukan apa yang diperlukan untuk tetap bertahan. Menurutnya, untuk itulah mengapa manusia harus memilih dari lubuk hati mereka siapa yang harus dipercaya dan diikuti. Jika tidak mengikuti tujuan sendiri, maka kau akan melakukan segalanya untuk kepentingan orang lain. Webi Gaza dulunya begitu terinspirasi oleh Amaimas. Menurutnya, ketenaran yang Amaimas miliki sungguh luar biasa. Dia adalah seorang artis idola, aktor sekaligus pahlawan pro yang keberadaannya adalah sebagai seorang penghibur. Namun beberapa waktu lalu setelah menyadari jika dia adalah monster, membuat Webi Gaza merasa cukup bodoh saat menjadikannya sebagai seorang panutan. Webi Gaza bertanya kepada Child Emperor, apakah asosiasi pahlawan dan pahlawan kelas S tahu tentang identitas Amaimas yang sebenarnya? Dan apakah mereka sengaja menyembunyikannya dari publik? Child Emperor tidak merasa demikian. Menurutnya penyamaran dari Amaimas terlalu sempurna sehingga tidak ada satupun yang menyadarinya. Namun menurut Child Emperor, asosiasi pahlawan juga memiliki banyak bagian yang tidak bisa dia percayai. Dan itulah alasan mengapa Child Emperor memilih keluar, meskipun jika nantinya tanpa dibantu oleh pahlawan Neo sekalipun. Webi Gaza bertanya, apakah sekarang ini Child Emperor telah mempercayai pahlawan Neo?
bocah jenius itu memberikan jawaban yang tidak pasti. Bocah jenius itu bertanya balik, bagaimana dengan Webigaza sendiri? Apakah dia sudah mempercayai asosiasi pahlawan Neo? Webigaza kembali bercerita, waduh, cewek tuh sukanya curhat ya guys. Dia telah menemukan apa yang diperlukan untuk melampaui bakat menari, menyanyi maupun melakukan drama, yaitu kekuatan. Webigaza perlu ke gym, belajar bela diri dan keterampilan bertahan hidup. Namun dia tidak sampai pada titik untuk bisa mengikuti ujian pahlawan pro karena Webigaza tidak memiliki bakat. Akan tetapi karena semangat juangnya yang begitu tinggi, dia merasa perlu mengambil resiko besar agar bisa menjadi kuat. Saat itulah seseorang dari sebuah agensi memperkenalkannya kepada lembaga peneliti yang menciptakan manusia super. Dan itu semua telah terhubung dengan pahlawan Neo. Akhirnya Webigaza menjadi pahlawan super dan terpilih menjadi salah satu leader pahlawan Neo. Namun sebagai ganti dari itu semua, dia memiliki tubuh yang tidak dapat bertahan tanpa kembali secara berkala untuk pemeliharaan di lembaga penelitian pahlawan Neo. Itulah alasan kenapa Webigaza tidak bisa meninggalkan pahlawan Neo, tidak peduli apakah dia mempercayai pahlawan Neo atau tidak. Meski begitu, Webigaza tidak menyesal memilih jalan tersebut. Mendengar cerita tersebut, Child Emperor juga berharap suatu hari nanti dia juga bisa mengambil keputusan tegas seperti Webigaza. Lalu mereka berdua pun kembali membicarakan banyak hal, dan scene pun berpindah lagi. Diperlihatkan ruang latihan pahlawan Neo, di mana Darkseid sedang membimbing para calon pahlawan Neo. Beberapa saat kemudian, Darkseid meminta mereka semua untuk beristirahat sejenak. Setelah ini, latihan berikutnya adalah sparring. Melihat proses latihan yang berjalan begitu sempurna, para calon pahlawan Neo yang sedang beristirahat itu merasa jika mereka akan mampu mengalahkan monster kapan saja. Sambil tersenyum, Darkseid merasa jika para calon pahlawan Neo yang terpilih ini memiliki masa depan yang cerah. Apalagi dengan minum-minuman spesial dipasok oleh pahlawan Neo, mereka berhasil membangun otot mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Jika itu semua digabungkan dengan baju tempur berteknologi canggih, membuat mereka akan mampu menghadapi monster dengan sangat mudah. Tidak lama setelah itu, ada seseorang yang menelpon Darkseid. Ternyata itu adalah Puri-Puri Prisoner. Pahlawan flamboyan itu butuh nasihat dari Darkseid, karena saat ini dia sedang membimbing para narapidana untuk membantu aktivitas dari asosiasi pahlawan. Kebanyakan dari mereka takut dengan monster, dan sebagian dari mereka juga sering membuat gaduh. Apa yang harus Puri-Puri Prisoner jelaskan kepada mereka tentang kerangka berpikir untuk menghadapi setiap pertempuran? Darkseid bercerita jika dia dapat mengajari mereka tentang metode pelatihan dasar dan manajemen. Namun dia tidak punya hak untuk berbicara tentang kerangka berpikir seseorang, karena dia telah pensiun dari aktivitas kepahlawanannya. Mendengar cerita tersebut, Puri-Puri Prisoner terkejut karena dia masih ingin menunggu Darkseid muncul di medan pertempuran. Darkseid memilih untuk membantu melatih generasi berikutnya, tapi dia tidak akan terjun ke medan pertempuran, dan dia sudah membuat keputusan untuk bekerja di tempat yang aman. Setelah itu scene berpindah. Kali ini diperlihatkan Metal Bat yang telah diantar oleh kedua staf keamanan pahlawan Neo di lokasi ruang pemulihan. Mereka berdua mempersilahkan Metal Bat untuk masuk ke dalam ruangan dan memintanya untuk menilai sendiri apakah departemen riset pahlawan Neo itu manusiawi atau tidak. Setelah melihat ke dalam ruangan, rasa kecurigaan dari Metal Bat kepada Erimin dan Destro jadi mereda. Selain itu, dia sendiri tidak tahu detail ruangan yang dia masuki bekerja seperti apa. Melihat itu semua, Metal Bat akan membiarkan kedua staf keamanan tersebut untuk melakukan aktivitas mereka kembali. Dan dia juga meminta maaf sudah mengganggu kesibukan mereka berdua. Akan tetapi dari belakang Metal Bat muncul dua kandidat leader pahlawan Neo yang gagal, yaitu Mars Leo dan Koko, yang dengan cepat maju dan menabrak Metal Bat sampai membuatnya menabrak dinding. Belum sampai Metal Bat bangkit, Mars Leo dan Koko kembali memukulnya dengan membabi buta, sampai membuat Metal Bat tidak bisa menghindar. Namun anehnya, Erimin dan Destro diam saja melihat Metal Bat yang dihajar habis-habisan itu. Setelah berhasil menghajar mantan pahlawan kelas S tersebut dan membuatnya terjatuh, Metal Bat meminta bantuan kepada kedua staf keamanan itu untuk menghentikan aksi dari kedua orang tersebut. Tapi secara mengejutkan, Erimin dan Destro malah berkata jika mereka akan bertanggung jawab penuh dan akan merobak tubuh Metal Bat menjadi cyborg dengan performa tinggi. Saat Mars Leo dan Koko melancarkan pukulan terakhir, tiba-tiba dengan kecepatan tinggi Metal Bat malah berhasil menghindar. Sambil percaya diri, Metal Bat berkata jika dia akan mengirim kedua orang yang menyerangnya itu menuju rumah sakit. Secara mengejutkan, Metal Bat akan dijadikan cyborg oleh staf keamanan pahlawan Neo. Apakah nantinya Metal Bat akan berhasil mengalahkan mereka semua?
Atau justru Metalbat akan benar-benar berhasil dirubah menjadi manusia cyborg? Sayang sekali Shin Manga One chapter 131 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita Manga One chapter 131 yang ending scene-nya memperlihatkan Metalbat yang diserang dan akan dijadikan manusia cyborg oleh kedua staf penjaga pahlawan Neo. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.